Yahya Suhairi Brampu. Gimana, udah siap ya Yahya? Insya Allah siap. Baiklah, langsung saja inilah penampilan dari Yahya Suhairi Brampu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kenikmatan terbesar yang diberikan Allah kepada hambanya ialah ketika Allah masih menancapkan di dalam hati kita rasa iman. Semoga kita yang berkumpul di sini dan para penonton sidikalang televisi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga senantiasa mengistiqomahkan iman dalam hati kita, sehingga apa? Kita dapat merasakan nikmat terbesar yang diberikan Allah kepada kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kita pada hari ini Allah masih mempertemukan kita dengan bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat maghfirah, yakni bulan suci Ramadan. Mari sama-sama kita flashback ke belakang. Begitu banyak hamba Allah yang telah Allah panggil, begitu banyak hamba Allah yang telah meninggal dunia, Allah panggil mereka. Artinya apa? Mereka tidak berjumpa dengan bulan suci Ramadan, mereka tidak mempunyai kesempatan beramal di bulan suci Ramadan. Tetapi apa? Kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan bertemu dengan bulan suci Ramadan, di mana bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang sangat-sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saking mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi. Beliau adalah seorang rasul. Beliau adalah orang yang Allah yang jamin surga. Beliau adalah orang yang Allah ampuni dosanya, baik dosa yang lalu maupun dosa yang akan datang. Ketika bulan Sya'ban, beliau selalu berdoa, "Ya Allah, pertemukanlah aku dengan bulan Ramadan. Ya Allah, pertemukanlah aku dengan bulan Ramadan. Allahumma ighfirli. Ya Allah, pertemukanlah aku dengan bulan suci Ramadan." Konon lagi kita ini bukan seorang nabi, kita ini bukan seorang rasul, kita ini adalah hamba Allah yang tidak luput dengan dosa. Apa alasan kita untuk tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa alasan kita untuk tidak berpuasa di bulan suci Ramadan ini? Muncul pertanyaan di benak kita, saudara-saudaraku. Mengapa bulan suci Ramadan ini sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala? Malah bahasa papakna kasa bulan suci Ramadan ini mulia kalau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya pertama adalah bulan suci Ramadan ini adalah Allah wajibkan kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Kenapa Allah perintahkan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman? Kenapa tidak ya ayyuhan nas? Kenapa tidak wahai manusia? Karena orang-orang beriman mudah untuk diperintahkan.
Ketika Allah menyuruh mereka solat, mereka solat. Ketika Allah perintahkan mengeluarkan zakat, mereka mengeluarkan zakat. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh mereka berpuasa, maka mereka berpuasa. Oleh sebab itu Allah menyuruh, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mengapa Allah Subhanahu wa taala sangat memuliakan bulan suci Ramadan ini? Jawabannya adalah ketika bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan di Gua Hira. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi kamu, yang isinya ialah pembeda antara hak dan yang batil. Nah, saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat, di bulan suci Ramadan ini kita dianjurkan membaca Al-Quran. Coba kita pikir, di luar bulan suci Ramadan saja, apabila kita membaca satu huruf Al-Quran, maka Allah gandakan pahalanya 10 kali lipat. Konon lagi bulan suci Ramadan, bulan turunnya Al-Quran, bulan Syahrul Quran, maka Allah akan beribu-ribu lipat pahalanya ketika kita membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga, kenapa Allah muliakan bulan suci Ramadan? Karena di dalam bulan suci Ramadan terdapat satu malam, yaitu malam yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan beribu-ribu malam, tetapi ada satu malam yang sangat-sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni malam Lailatul Qadar. Saking mulianya Allah Subhanahu wa taala mengabadikannya dalam Al-Qur'an, Quran surah Al-Qadar ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Oleh karena itu, maka malam Lailatul Qadar ini adalah salah satu penyebab Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan ini adalah bulan tarbiyah, bulan syahrut tarbiyah, bulan pendidikan, di mana kita dididik menjadi hamba Allah yang bertakwa, di mana kita dididik menjadi hamba Allah yang beriman. Sehingga apa? Agar kita menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena jabatan tidak menjamin kita menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena harta tidak menjamin kita menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Betul tidak? Ya betul. Jikalau jabatan yang menjamin kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Raja Fir'aun lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan jikalau harta yang menjamin kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Qarun lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dalam 2 tahun ini kita menghadapi yang namanya pandemi COVID-19. Tahun kemarin, Ramadan kemarin,
sampai Ramadan hari ini kita masih terjangkit dengan virus yang sangat bahaya, virus yang sangat dahsyat di seluruh dunia, bahkan memakan berjuta-juta korban jiwa. Oleh karena itu, sebagai hamba Allah, marilah kita taati peraturan dari pemerintah kita, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat 59, ya ayyuhallazina amanu atiullah wa rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulmu dan pemerintah dan ulil amri. Nah, apabila pemerintah kita melarang kita sholat tarawih berjamaah secara virtual, maka kita tidak boleh menolak. Kita harus mengikuti protokol kesehatan dan mengikuti peraturan dari pemerintah. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, dan mudah-mudahan virus corona ini kembali ke tanah mereka, yaitu tanah Wuhan, Cina. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia penampilan dari Yahya Suhairi Brampu. Langsung saja untuk komentar pertama kepada Ustadz kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum Yahya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya lebih suka ini daripada yang lain-lain ya. Iya, lebih suka penampilan kamu yang ini daripada yang lain-lain. Makasih, Ustaz. Maksudnya penampilan kamu yang lain-lain gitu ya. Cuman catatan saya ya kalau gagap itu, kalau terbata-bata itu mungkin alasannya satu grogi ya, yang kedua iya, durasi waktu menghafal. Yang ketiga mungkin belum banyak jam terbangnya atau belum terbiasa aja. Nanti kalau sudah terbiasa, insya Allah gagap-gagapnya itu atau terbata-batanya itu akan bisa hilang. Ya, itu hilang dengan sendirinya itu. Ya, dengan banyaknya kamu tampil di depan, sering berceramah seperti ini di depan banyak orang. Cuma catatan saya yang untuk doa tadi ya. Antum tadi bilang Rasulullah SAW berdoa. Cuman doanya nggak benar yang antum sampaikan itu gitu ya. Yang benar adalah Allahumma ballighna fi syahri Ramadan. Ballighna ya. Ya Allah, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan atau ila syahri Ramadan. Kemudian di ayat yang antum sampaikan tadi An-Nisa ya. 59. Iya, ati Allah war rasul wa ulil amri minkum. Nah, sebenarnya ati-nya itu dua kali. Ati Allah wa ati ar-rasul wa ulil amri minkum. Itu saja sih catatan saya, selebihnya kamu luar biasa. Oke. Baik, terima kasih Ustadz. Selanjutnya kepada Umi kami persilahkan. Yahya, Ya Umi, apa kabar? alhamdulillah baik Mi. Iya, apa yang kamu rasakan setelah tampil? Mulai percaya diri Mi. Iya, tahapan ketiga, makanya tadi Ustadz Putra menyampaikan penampilan kamu hari ini lebih disukai daripada penampilan yang lain. Bukan penampilan kawan-kawannya Ustadz ya, penampilan pertama dan penampilan kedua. Dan iya, ternyata apa harapan daripada Ustadz Putra kamu kabulkan. Kami tadi berharap penampilan di final ini lebih bagus dari semifinal. Kalau masalah grogi, Umi aja kalau pertama berdiri di situ grogi. Jangankan nengok kru-kru yang ganteng-ganteng kan, yang semangat-semangat. Ya, agak semangat sedikit. Ya, Yahya, Ya Umi. pasti yang disampaikan Pak Ustadz tadi, yang jelas dari Umi, sampaikan kepada Yahya, mantap. Makasih Mi. Iya, tapi jangan sampai di situ. Makanya dari awal Umi bilang, setiap kalau kita sudah berani tampil lomba ya Ustadz, maka banyak kita referensi. Supaya ketika blank hafalan masuk materi lain. Blank hafalan rajin membaca dunia maya. Melihat informasi-informasi, ya, informasi yang berkembang. Maka setiap materi, karena materi ceramah itu mengikuti zaman. Ya, materi ceramah itu mengikuti zaman ya. Jadi kepada Yahya, Umi kalau diberikan nilai tapi belum sempurna. Tapi maksimal yang sampaikan Yahya tadi, mudah-mudahan motivasi lebih bagus lagi untuk hari akan datang. Kalau ada lagi ajang seperti ini makin diperbaiki lagi, jangan seperti ini lagi. Dan penampilannya nanti
lebih bagus lagi, lebih ganteng lagi ya Yahya ya. Ya, kemudian jangan lupa kamera. Nah, gitu dia. Jangan sering melihat ke samping kanan. Kadang-kadang lihat ke kiri ada burung munte cantik di sampingmu. Ya, itu mungkin sekali lagi top Marco top kalau Ustaz Putra tadi bilang mantabun ya Ustaz. Ya, mudah-mudahan yang terbaik kalau masalah menang juara 1 itu adalah merupakan tunangan daripada perlombaan. Ini aja mungkin, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dewan Juri untuk komentarnya. Terima kasih juga Yahya untuk penampilannya. Baik pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Festival Dai Muda Kabupaten Dairi 2021.